kuku aku dengan press on nails sedikit itu mungkin kayak ini. Good morning. Hari ini aku tiba-tiba ada mood untuk nge-vlog. Vlognya bakal simple aja sih, karena aku hari ini lagi mens, jadi aku pasti seharian bakal di rumah. Dan ya, kegiatan-kegiatan yang di rumah aja sih, ya mungkin kayak self-care, atau latihan bahasa, atau nulis-nulis di notebook aku. Ini aku cuman gosok gigi dulu karena cuci mukanya sekalian pas mandi. By the way, ini aku pesan Pepsodent waktu papa mama aku datang karena aku benar-benar kangen sama Pepsodent, guys. Rasanya tuh mengingatkan ke masa kecil. Soalnya aku di rumah pakai ini dulu. Now we'll continue with scalp oiling. Aku ada coconut oil yang cold pressed, terus ada rosemary oil. Ini essential oil ya. Aku akan campurkan 1 sendok makan ini dan 5 tetes ini. Terus aku akan massage di kepala, di kulit kepala, dan aku akan pijat pakai Foreo ini. Ya. Ini sebenarnya untuk muka kan, tapi aku cari di ChatGPT ternyata bisa loh. Ternyata bisa buat scalp massage. Lagi pula kan karena ini mahal, jadi kita pergunakan secara se-worth it mungkin gitu ya. Yuk kita bikin minyaknya, terus kita bakal massage kepala aku. Tuh, 3, 4, 5. Habis itu di mangkok yang lebih besar kita masukin air panas atau air mendidih juga boleh. Karena kan tadi coconut oilnya itu masih beku. Nah dia itu harus dalam keadaan cair dan hangat. Perlahan-lahan coconut oilnya meleleh. Kalau konsistensinya udah seperti ini dan udah hangat. Oke, aku lagi di dapur. Sekarang kita balik ya ke kamar dengan oil ini. Oilnya udah jadi. So, nanti aku akan ambil pakai tangan terus sebarin di scalp aku. Kalau udah rata, baru aku akan pakai Foreo ini. Oke, kita sebarin sambil ngobrol ya. Kenapa aku bikin vlog lagi? So, aku itu kan sebentar lagi mau 27 tahun bulan depan. Entah kenapa aku merasa sedikit anxious. Nah, aku merasa walaupun aku sering nonton YouTube, itu rada agak kurang figur yang kayak gimana ya, nemenin kita yang mau menginjak 30 tahun gitu. Jadi aku tuh sebenarnya pengen ini jadi safe space-nya orang-orang yang seumuran aku. Terus kita kayak jalanin hidup sama-sama gitu. Hidup yang tidak sempurna ini. Yang gimana ya, aku pengen jadi orang yang kalau kamu
ngerasa kamu belum achieve sesuatu yang besar di umur sekian, 26 tahun, 27 tahun, itu nggak apa-apa, kamu nggak sendirian gitu. Jadi, ya aku bakal vlog keseharian biasa aja sih. Aku nggak bakal share banyak hal yang maksudnya terlalu privasi, tapi aku mau share yang kayak kehidupan. Karena aku sendiri tuh sangat-sangat suka menghibur orang. Walaupun kadang-kadang kalau udah bagian ke diri sendiri tuh gimana ya, diri sendiri lebih susah dihibur oleh diri sendiri. Dan juga aku pengen belajar ngomong di kamera lebih pede lagi. Kalian udah ada yang pernah coba scalp oiling nggak? Aku seminggu itu keramasnya 3 kali. Senin, Rabu, Sabtu. Nah, di 2 kalinya itu aku scalp oiling dengan harapan roots aku, akar rambut aku bisa jadi lebih kuat. Tapi aku udah nyadar sih, semenjak aku rajin pijet-pijet waktu keramas, rambut aku itu sedikit banget jumlah rontoknya di sisir. Jadi benar-benar penting banget sih massaging itu. Terus nanti ini aku akan diamin selama 30 menit. Habis itu aku akan keramas. Ini masih lumayan banyak deh, masih kayak sesendok gitu. Ya kita harus kayak sebarin ke seluruh rambut sih. Sama di sini juga bisa, di ujung-ujungnya kalau kering. Which is kering sih rambut aku. Jadi mari kita nutrisi rambut ini. By the way, kalau kalian mau coba-coba kayak massaging rambut gitu, kalian harus searching bener-bener ya. Karena ternyata essential oil kayak rosemary oil itu, dia harus pakai carrier oil. Apapun itu sih, kayak misalnya coconut oil, dia nggak bisa dipakai langsung gitu aja di scalp. Dan sayangnya aku waktu itu pernah pakai berkali-kali. Literally aku pakein tuh kayak serum wajah gitu, kayak diginiin semuanya. Ternyata nggak bisa guys, ternyata itu terlalu strong untuk untuk scalp kita. Terus juga aku mau jadikan platform ini diary glow up, karena banyak hal yang aku akan lakukan buat diri aku gitu. Kayak misalnya suatu hari nanti aku pengen lagi behalan. Dulu aku sempat behalan, tapi gigi aku udah kembali geser guys. Dan itu sering bikin aku nggak terlalu suka ngomong sebenarnya depan kamera, tapi aku akan belajar. Mungkin late 20s diaries mungkin bagus kali ya. Di umur ini aku bener-bener lagi gencar-gencarnya merawat diri aku. Entah kenapa aku tiba-tiba ada serangan kayak emosional, agak takut tua. Tapi kalau dengar dari kayak kakak-kakak yang udah 30-an, nggak ada yang perlu ditakutin katanya, karena sama aja kayak kita memasuki 20s. I was really afraid when I was 19. I was like, oh my god, I'm gonna be 20 soon. I will no longer be a teenager. Sekarang kalau aku lihat anak yang umur 24, 23, mereka itu muda banget. Tapi aku ingat waktu aku umur 23 kayak, oh my god, aku pengen lagi deh teenager kayak 19 tahun gitu. Overthinker mungkin bisa merasakan itu, tapi kita melewatinya sama-sama, oke? Nih, aku akan nyalain level 4 kali ya. Terus aku akan massage. Nggak mesti yang di scalpnya gitu sih. Yang penting rambut kita dapat getaran, scalp kita dapat getarannya gitu. Ini 5 menit ya. Aku ada rencana juga pengen beli serum kayak buat penumbuh rambut gitu. Tapi walaupun sebenarnya rosemary oil udah cukup sih harusnya, tapi kayak aku merasa harus menutrisi ekstra. Kayak aku bilang, aku tuh lagi senang-senangnya banget ngerawat setiap bagian di badan aku, termasuk kaki. Aku ada post blog tentang food care aku.
Dulunya tuh kaki aku kering banget, kering dan pecah-pecah, sampai aku suka cabut-cabutin kulitnya. Tapi sekarang thankfully udah sehat, disiplin. Oke, udah selesai. Oh iya, aku juga mau kasih tunjuk apa yang aku lakukan juga untuk menyehatkan rambut aku. Aku ada kacang almond. Ini cuma dipanggang aja, suhu 160 derajat 10 menit atau 12 menit. Kadang-kadang aku makan kayak gitu-gitu aja kan. Tapi kadang-kadang juga aku jadiin topping buat kayak yogurt atau misalnya apapun deh yang bisa dijadikan pakai topping ini. Aku makannya tuh ya sekitar segenggam sehari. Nanti kalau udah sedikit aku akan bake lagi, aku akan beli lagi dan bake lagi. Ini bagus banget untuk rambut. Oh, aku suka banget kuku aku dengan shape yang kayak gini. Bagus banget kamu. Kayak aku senang banget gak ngapa-ngapain kuku aku karena dia sehat jadinya. Nggak mudah patah. Aku harus bikin timer, harus didiamin 30 menit. Aku akan ngobrol soal kolaborasi. Jadi, aku itu akan kolaborasi sama satu brand press on nails. Kalian bayangkan ya, aku itu nailsnya hampir selalu kayak gini. Nggak diapa-apain. Kayak virgin banget. Kadang kadang-kadang doang aku akan pakai kayak nail polish gitu. Tapi aku lebih suka kayak gini gitu. Owner dari brand Press On Nails ini baik banget. Terus dia jelasin kalau produknya itu dari bahan-bahan yang tidak berbahaya, which is penting ya untuk aku, penting karena aku tuh nggak mau setelah pakai tuh kuku aku jadi kayak kering yang mudah patah. Itu aku soalnya udah pernah gitu, entah karena akunya sensitif atau apa, tapi pengalaman aku soal kayak pakai produk-produk kuku gitu kayak kurang suka gitu. Dan by the way, aku belum pernah nail art sama sekali, belum pernah. Jadi aku nggak lama lagi akan kolaborasi dan aku akan mempromosikan itu di IG aku dan ada promotion code-nya juga. Aku bakal dukung sih brand-brand yang mengutamakan kualitas, terus merekanya baik, mereka pengertian sama model-modelnya atau orang yang mereka mau kerja sama. Aku suka banget orang yang bisa respect orang. So, ini kan aku masih ada waktu sekitar kayak mungkin 20-an menit lagi. Aku akan pakai untuk baca buku. Udah 30 menit, waktunya mandi dan keramas. Kamar sudah selesai. Sekarang mau lanjut skincare, tapi aku terdistract sama kulit kaki aku yang benar-benar mengelupas gara-gara peeling mask itu guys. Mengelupas. Ini udah hari keempat setelah pakai peeling mask itu. Dulu aku pernah ngelihat kayak iklan-iklan online shop buat masker kaki kayak gini, tapi aku nggak ngira yang aku beli itu ternyata kayak gitu. Benar-benar satisfying banget, parah. Ini besok bakal mau ngelupas lagi sih kayaknya.
Setiap habis mandi tuh dia lebih lunak dan kayak mudah ditarik-tarik gitu. Ini kulit kaki yang baru yang lembut banget. Dia ngebuang kulit yang mati. Bisa ditarik-tarik. Itu habis itu aku mau vacuum lantainya karena ini kulit aku semua, guys. Jadi kaki aku nanti bakal seperti kaki bayi, hopefully ya. Kalau itu terjadi, bakal ku jaga baik-baik kakiku. Sebenarnya aku nggak tahu ya, karena ini pertama kali aku pakai. Apakah aku mesti tunggu sendiri sampai dia ngepil? Lembut banget, sampai ini beneran kayak kaki bayi. Tapi ada sih cracknya sedikit. Itu mungkin kayak karena udah ketekan terus kalau pakai sepatu segala macam. Oke, guys, kayaknya cukup konten peeling kaki ini. Kalian ada yang udah pernah coba belum? Share ya. By the way, ini rambutnya aku nggak hair dryer kali ini. Oh, cuman biarin kering kayak gitu aja, biar nggak terlalu sering kena panas, biar lebih sehat aja gitu. Habis ini aku mau sisir dan pakai hair oil. Cuaca hari ini sebenarnya cerah banget, tapi aku benar-benar nggak sanggup mau kemana-mana. Jadi aku seharian di rumah aja dan tidur sama baring-baring. Aujourd'hui, j'ai visité un 4e appartement. Les murs de la maison sont rouges. Est mon cahier de français. A toujours des idées folles. Ah, 550 days streak. Jadi aku kan lagi main sama mamaku. Mamaku tuh rajin banget. Lihat, dia lebih sering practice daripada aku. Padahal ya nanti kita berdua kalau ini selesai, kita dapat 100 gems. Aku mau kasih mama aku gift dulu, 20. Listening aja ya. Bonjour et bienvenue dans Les Voyages de Béa. Je suis Béa et aujourd'hui nous allons parler des livres et des bibliothèques. Cuisine. Roman. Histoire. Soir. J'ai visité une grande bibliothèque dans le 3e arrondissement le mois dernier. Il y a beaucoup de livres à emprunter. J'ai rencontré Charlotte qui travaille là-bas. Elle m'a donné des informations intéressantes. Ici, les gens empruntent environ 40 livres par jour, parfois plus le week-end. Nous avons aussi des livres en anglais et en italien. Waouh, 40 livres par jour, c'est impressionnant. Charlotte m'a aussi parlé des livres les plus populaires. Les romans français sont les plus empruntés, mais les livres de
La bibliothèque est ouverte jusqu'à minuit certains jours. Cela permet aux gens de venir même le soir après leur travail. Charlotte dit que les romans français sont populaires. Notre espace spécial avec des livres et des activités pour eux. Quel était le sujet de cet épisode? Bibliothèque à Paris. C'est la fin de l'émission Les Voyages de Béa. À la prochaine! À la prochaine! Banget sama sekarang ya. Kalau di tahun 1700-an, makaroni ini adalah pasta eksklusif Itali yang jarang diketahui orang luar Itali. Nah, karena taste dari makaroni yang enak dan eksklusif banget ini, Sekarang waktunya tulis diary. Ini aku udah konsisten banget sih tahun ini dari bulan Januari. Jadi dia sehari itu dikit-dikit aja sih. Yang penting konsisten buat tulis apa-apa aja yang aku ngerasa penting buat diingat di hari tersebut. Kayak apapun yang aku pengen ingat lah. Kayak misalnya waktu Vensa lulus Ausbildung, terus aku ngerasa rajin dan produktif gitu-gitu. Terus misalnya aku kurang suka sama hari tersebut, aku kasih XX gitu. Terus ini buku yang baru aku beli juga. Kalau ini isinya kayak afirmasi-afirmasi yang aku pengen. Misalnya ambition and achievement, terus abundance. Sini ada hair care rutin aku. Ini aku ikutin semuanya biar aku kayak nggak pusing gitu mau ngapain. Nah, waktu di sini nih pen aku yang aku suka banget itu kayak macet tiba-tiba. Terus aku jadinya harus ganti pen dan aku nggak suka banget yang ini. Aku tuh sukanya yang dia kayak gini gitu, nggak terlalu bold.